Bagaimana aku memenuhi kebutuhanku? Pada awalnya, setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha sendiri. Usaha yang dilakukan antara lain berburu, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan sederhana, serta mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri. Sebelum uang ditemukan, manusia melakukan pertukaran antara barang dengan barang dari kelompok yang saling membutuhkan. Inilah yang menjadi cikal bakal sistem barter. Sistem barter adalah sistem tukar barang yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia pada masa sebelum uang ditemukan. Terdapat 4 kelebihan sistem barter. Cukup mudah karena hanya bertukar suatu barang dengan barang jenis lainnya. Mendapat barang bernilai di atas barang yang ditukar. Adanya keinginan yang sama, dan juga barang dapat ditukar berdasarkan kesepakatan. Terdapat 5 kekurangan sistem barter. Sulit mendapatkan orang yang bertukar dengan barang yang dibutuhkan. Sulit memperoleh barang yang memiliki nilai pertukaran atau hampir sama nilai. Tidak ada nilai ukur yang pasti. Hanya dapat dilakukan dalam skala kecil. Dan juga membutuhkan waktu untuk mencapai kesepakatan. Uang merupakan alat tukar tambah untuk membeli atau memenuhi kebutuhan hidup. Uang yang beredar saat ini adalah uang logam dan kertas. Uang berubah menurut perkembangan zaman. Uang barang ditinggalkan beralih pada barang atau logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga. Namun juga ditinggalkan, dan kemudian beralih ke uang logam dan kertas disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Terdapat 2 jenis uang. Fungsi asli. Uang sebagai nilai tukar dan digunakan sebagai nilai yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan suatu barang atau kebutuhan. Uang sebagai alat ukur dan digunakan sebagai nilai hitung besaran suatu barang atau kebutuhan. Seperti contoh, Bunga ingin membeli sebuah buku senilai Rp10.000. Ia cukup membayar uang sejumlah Rp10.000 untuk sebuah buku. Fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran dan untuk membayar tanpa ditukar dengan benda, jasa, atau barang apapun. Contohnya seperti membayar pajak. Uang sebagai penunjuk harga dan menunjukkan harga atau nilai suatu barang. Seperti contoh, kita bisa melihat harga-harga yang tertera di supermarket. Uang sebagai alat pembayaran hutang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan, seperti contoh menabung. Berdasarkan pengelompokan, jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bahan pembuatnya. Uang logam terbuat dari logam, emas, atau perak, dan nominalnya kecil seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya seperti Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Berdasarkan nilai. Full-bodied money atau bernilai penuh merupakan uang yang nilai instriknya sama dengan nilai nominal. Misalnya, nilai emas pada uang logam Rp500 bernilai sama dengan nominalnya. Representative full-bodied money atau tidak bersifat penuh, yaitu nilai instrik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau biliet giro. Berdasarkan kawasan, uang lokal hanya berlaku di suatu negara tertentu, misalnya mata uang yen, yang hanya dapat digunakan di negara Jepang. Uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada yang lokal. Misalnya mata uang euro. Mata uang ini dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Austria, dan lain sebagainya.
Uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Seperti contoh US dollar. Uang yang telah disepakati oleh masyarakat harus memenuhi 7 syarat sebagai berikut. Acceptability atau diterima secara umum, yakni kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayar utang. Ada jaminan, artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nilainya stabil atau stability of value, artinya tidak naik turun, agar orang bersedia menjadikannya sebagai alat tukar. Mudah disimpan atau storable, yaitu bentuk fisik uang tidak terlalu besar atau membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Mudah dibawa atau portability, yaitu uang mudah dipindah alihkan dan tidak menyulitkan pengguna untuk membawanya berpergian. Tidak mudah rusak atau durability, agar dapat digunakan atau tahan untuk jangka waktu yang lama. Mudah dibagi atau divisibility, yaitu memiliki pecahan nominal yang senilai dan dapat dibagi.